Karena potong kabel ini. Mana kabelnya? Ya ada yang gede. Ini aja Pak. Iya, ini Pak yang wifi Pak yang dulu. Ini berdua. Iya, iya. Enggak lagi gede Pak. Enggak. Lagi Pak. Hitungan Pak, Bapak ngitung ya. 3, 2, 1. Ulang. Ya. Gimana nih kok saya masih tetap nih? Kita kurang dekat Pak. Kurang dekat. Penasaran ya Pak? Apa sebenarnya isinya di kaca Pak? Isinya kaca. Oh, kaca. Oh, optik itu Pak ya? Optik. Mungkin dari Nusa Dua sampai karena masalahnya itu kan jalan protokol. Ya, gimana? Pak, mungkin tanggapan tentang hari ini Pak, kegiatan apa? Seperti apa Pak? Ya, hari ini kami pemerintah Kabupaten Badung, saya hadir di sini selaku Bupati bersama Pak Wakil Bupati, ada Pak Sekda, dengan dari Kejaksaan juga Negeri Badung, bersama Kadis PUPR, menyaksikan langsung penurunan kabel yang merupakan program kami dalam rangka beautifikasi, di mana semua kabel-kabel kita harapkan ke depan akan turun, tapi kita akan lakukan secara bertahap. Kebetulan Canggu ini adalah salah satu menjadi daerah tujuan wisata, tentu ini menjadi prioritas. Di samping juga saya sudah perintahkan nanti oleh bandara sampai dengan Nusa Dua, Sunset Road, kita akan juga turunkan walaupun itu jalan nasional. Nanti coba kita akan koordinasi dengan Balai ya, Balai untuk bisa kita diizinkan untuk melakukan penataan seperti yang kita lakukan di Canggu ini. Sejauh ini programnya sudah jalan sampai mana Pak? Saya kira ini sudah di Sri sudah tuntas ya, di Sri sudah tuntas, termasuk kayu tulang sudah dilakukan, seminyak juga, tapi nanti secara bertahap akan tetap kita lakukan. Dalam program itu ada kendala ya? Ya sementara kita kerjasama dengan Kejaksaan, ya saya lihat sih sangat-sangat kooperatif lah pihak operator ya. Yang mudah-mudahan ini akan tetap bisa berlanjut dan harus berlanjut gitu, lanjut. Karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu tantangan buat kita, terutama dalam rangka menjaga pariwisata kita ini. Ya mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini wajah daerah kita menjadi lebih menarik, estetikanya ada, sehingga ya ini yang harapan kita tetap akan menjadi pesona daripada para wisatawan yang mau datang ke Bali dan khusus ke Badung ini. Kalau yang di bandara itu kapan mulai Pak? Ya itu kan jalan nasional, tetapi karena terus terang saya berharap secepatnya juga kita akan lakukan, tapi kan tetap kita koordinasi dulu, karena ini bagaimanapun juga ini kan jalan nasional. Kalau ini kan jalan kabupaten masih bisa kami langsung melakukan, tapi jalan nasional kita akan coba koordinasi dengan pihak pusat nantinya. Seiring dengan itu juga kita sekarang paralel bergerak untuk membangun infrastruktur, jalan-jalan. Ya sementara ini memang kita sedang lagi pembebasan lahan. Kalau utilitas itu tahun ini dibangun berapa Pak, ada Pak? Kalau utilitasnya memang sementara ini kalau
baru kita banyak pembebasan lahan. Tapi kalau untuk yang sudah ada sudah secara berkala sudah dilakukan oleh dinas teknis, dan saya kira ini akan berlanjut terus. Mungkin berapa itu? 13 ruas yang sudah siap. 13 ruas yang sudah siap diturunkan. Yang mudah-mudahan nanti kita semua di Badung ini bisa kita turunkan kabel-kabel seperti ini, sehingga beberapa kekhawatiran masyarakat termasuk wisatawan terhadap kabel-kabel yang berseliweran bisa kita minimize. Yang informasinya kan hari ini hanya yang sudah diturunkan itu kabel provider, sementara kabel listrik itu masih di atas, Pak. Ya, masih minta penundaan dulu sementara, karena mungkin perlu anggaran, tapi kita minta secepatnya juga bisa diturunkan lagi. Kalau infrastruktur yang di bawah, apakah sudah memadai untuk kabel-kabel listrik, sementara kabel listrik besar-besar sekali, Pak? Itu sudah kita pertimbangkan secara teknis kan, sudah dipertimbangkan. Tidak mungkin dong tidak dipertimbangkan langsung potong kabel orang kan, tidak mungkin. Berarti yang dipotong ini artinya wifi sudah tersambung, artinya hanya pemotongan aja. Iya, pemotongan dulu, setelah itu baru kita turun kan. Ya. Bukannya sudah turun ini, Pak? Ya, memang terus terang kan sudah mulai bergerak nih kan. Saya ingin menyaksikan langsung kegiatan penurunan kabel-kabel ini. Gitu. Berarti yang sementara dipotong ini otomatis wifi-nya mereka yang sebagai pelanggan itu mati dong. Sementara mungkin ada yang mati, ya. Sudah tersambung. Tapi kan biasalah itu ya, kita perbaiki, masa harus langsung. Ya, mati hidup kan biasalah itu. Kalau setelah aktifan ini supaya bisa semua di bawah tuh ada ditargetkan. Wah, sementara sih yang jelas saya masih jabatan pertama 5 tahun. Nah, yang saya akan terus lakukan ini ya. Yang terlibat hari ini siapa aja? Yang saya hadir, saya lihat dari Kejaksaan, Pak Wakil hadir, Pak Sekda, saya itu dengan PU juga, Satpol PP juga ikut sini. Tadi saya perhatikan juga sepanjang jalan ini, terus terang saya sengaja nggak bawa patwal. Tadi ingin lihat gimana sih sebenarnya itu. Ternyata salah satu persoalan kita di sekarang ini adalah memang dengan surat perintah saya kepada Disub harus secepatnya tenaga dari Disub untuk memantau sepanjang jalan, karena sebagian besar macet itu disebabkan salah parkir di atas trotoar, ruas jalannya kecil, parkir kiri kanan parkir, sehingga macet. Saya perhatiin dari tadi, seperti ini kondisinya. Yang mudah-mudahan secepatnya kita akan bisa melakukan penertiban juga oleh dinas terkait ini, dan sekaligus seiringan itu juga saya akan coba menambah armada termasuk pasukan daripada Disub, sehingga nantinya bisa mengambil langkah-langkah, termasuk saya minta kewenangan juga dilakukan terutama PPNS dari Disub ini. Kalau memang ada yang melanggar, udah lakukan penegakan hukum gitu. Termasuk wisatawan asing, Pak? Iya, termasuk ada siapapun. Rekayasa lain ada nggak, Pak? Pasti dibantu ke depan. Setelah saya ini lakukan, saya pasti akan melakukan rekayasa. Pasti tidak melakukan rekayasa, tetapi kan rekayasa itu harus rekayasa kan harus skema-skema harus kita perhitungkan kira-kira bagaimana nantinya. Tapi saya untuk rencana awal mungkin perempatan Peti Tengah itu saya akan lakukan rekayasa lama tuh. Tapi setelah kita lalu jalan yang lain, karena sekarang ini kalau masalah di Merta Agung kita sudah perbaiki jalan dari Merta Agung yang kecil itu satu arah harapan saya ke Merta Nadi nanti, sehingga nanti kita akan buat rekayasa di sepanjang Peti Tengah. Jadi nggak ada mobil berhenti perempuan di tengah nanti itu. Apa rencana ada kantong parkir, Pak? Ada. Sementara saya ini kan masih ngeliat lokasi. Tapi kalau yang saya di Kuto saya udah lakukan. Hanya saya belum bangun. Di Kuto kita udah lakukan di beberapa titik kantong parkir, kayak di depan Kuta Pasu ada kita SD 6 itu kita akan jadikan parkir. Sekarang kita persiapan pembebasan juga lahan di dekat Pantai Segara itu juga kita akan bebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa eksekusi di perubahan ini. Termasuk mungkin bekas Bali Anggrek itu kita berminat untuk mengambil sekitar berapa hektar ya? Itu kita akan coba upayakan pendekatan untuk kita ambil menjadikan parkir, sehingga sepanjang jalan kita ingin bersih parkir semua. Tapi lahan pengganti 4 sudah ada, Pak? Udah ada. SD udah kita geser ke belakang. Jadi mudah-mudahan nanti ada tanah sekitar 1 hektar SMP Saudara Loka, SD itu. Nah, SD ini sekarang kita pindah ke belakang. Nah, Saudara Loka dengan ini kosong jadi. Mudah-mudahan ada sekitar mungkin
istilah di Pokja sekitar 8 lah. Ya. Karena diambil SD. Ya. Jadi harapan kita sepanjang jalan Kartika Plaza nanti bisa bebas parkir. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.